Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang etika budaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mahdan Eva Salsabila, kemudian teman saya Brilian Yuswananto, Livia Ayu Wulandari, Ika Safitri Wiatsih, Putri Intan Raihana, Lia Nikmatu Maula, dan terakhir Gia Zalfa Pramesti. Pada topik kali ini akan membahas tentang etika budaya dengan sub. Yang pertama ada definisi etika budaya, kemudian teori etika budaya, dan terakhir ada hubungan etika dan budaya dalam karir. Definisi etika budaya akan disampaikan oleh Ika. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi yang pertama ada definisi etika. Secara etimologi, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos sendiri berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Selanjutnya, dalam bahasa Yunani, ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dan dalam bentuk jamaknya, etika memiliki arti adat kebiasaan. Jadi dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang ataupun masyarakatnya. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibekukan dalam bentuk kaidah, aturan, atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma, atau aturan ini pada dasarnya menyangkut baik buruk perilaku manusia, atau etika juga dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi serta larangan yang harus dihindari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah definisi dari budaya, yaitu sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya sebagai suatu warisan yang diwariskan secara genetik. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya tersebut, maka hal tersebut membuktikan bahwa dia sedang dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup yang menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya yang turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang lain dari budaya yang berbeda. Hal tersebut terlihat dalam definisi budaya sebagai suatu perangkat rumit yang nilai-nilainya dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Citra yang memaksa ini mengambil bentuk-bentuk yang berbeda dalam berbagai budaya, seperti individualisme kasar di Amerika, keselarasan individu dengan alam di Jepang, dan kepatuhan kolektif di Cina. Kemudian pengertian dari etika budaya, yaitu sebagai serangkaian tuntutan yang menjadi keharusan sebagai setiap individu dalam memahami nilai yang ada dalam lingkungan sosial bermasyarakatnya. Di sini tentu saja tidak terlepas dari rasa, cipta, dan karya. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores yang merupakan bentuk jamak dari mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup dari suatu manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Livia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya ada etika.
Manusia sebagai individu berhubungan dengan norma etik karena menyangkut kehidupan pribadi. Norma etik bersumber dari manusia itu sendiri dan ditujukan kepada sikap batin manusia. Norma etik ditujukan kepada manusia agar kebaikan akhlak pribadi dapat terbentuk. Metaetikal, cultural relativism merupakan cara pandang secara filosofis yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran moral atau etika yang absolut. Selanjutnya, budaya akan dijelaskan oleh teman saya, Lia. Budaya. Kebudayaan diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Kebudayaan dimaknai sebagai sistem pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara bertingkah laku, kepercayaan-kepercayaan, sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia. Kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, ataupun hukum. Oleh sebab itu, maka kebudayaan seperti ini terus diturunkan dari generasi ke generasi, atau shared culture. Menurut J.J. Honeyman, kebudayaan dibagi menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. 1. Gagasan merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan hal lain yang bersifat abstrak. Gagasan terletak dalam pemikiran masyarakat yang dapat berupa tulisan. 2. Aktivitas merupakan tindakan yang berpola dari manusia itu sendiri. Aktivitas atau disebut juga dengan sistem sosial memiliki sifat yang konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan dokumentasikan. 3. Artefak merupakan karya yang berupa hasil dari aktivitas seperti beda atau hal-hal yang dapat disentuh, dilihat, dan didokumentasikan. Artefak merupakan wujud kebudayaan yang sifatnya paling konkret dibandingkan kedua wujud kebudayaan lainnya. Kriteria penilaian selalu diukur dengan atau tidaknya sikap moral atau etika anggota masyarakatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hubungan etika dan budaya dalam karir. Etika dan budaya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling memiliki keterkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Ketika suatu kelompok memberi atau menetapkan batasan-batasan tertentu dalam berperilaku, maka hal tersebut telah disesuaikan dengan budaya setempat yang merupakan kebiasaan dari masyarakat yang telah kita kenal sebagai budaya. Batasan dari segala tingkah laku, baik buruk, benar salah, pantas atau tidak pantas, merupakan bagian dari unsur budaya, dan semua itu merupakan syarat dari terbentuknya suatu etika. Jika individu membutuhkan kebudayaan dan juga aturan-aturan etika, maka itu dapat mengikuti perkembangan zaman. Etika ini erat kaitannya dengan moral. Ketika etika menjadi wadah untuk mengevaluasi sikap individu, etika juga memiliki nilai kebenaran yang harus disesuaikan dengan kebudayaan karena mempunyai standar moral yang berbeda tergantung budaya itu berlaku di suatu tempat. Nah, karir merupakan hidup jangka panjang yang dimiliki seseorang agar menekuni suatu bidang. Apabila seseorang fokus pada karir, maka orang tersebut cenderung memiliki keinginan belajar yang tinggi, penuh inisiatif, dan berani mencoba hal-hal yang baru. Jika seseorang merasa bahwa tempat bekerja atau tempat belajarnya itu tidak bisa membuatnya berkembang, maka seseorang tersebut akan mencari tempat baru untuk meningkatkan karirnya. Kemudian dalam bekerja untuk meniti karir, etika sangat penting untuk diterapkan, khususnya untuk tempat kerja. Menerapkan etika di tempat kerja sangatlah bermanfaat
mengingat perilaku karyawan yang tidak etis dapat menjurus ke tindakan kriminal yang dapat merugikan kantor, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Kemudian, bagi karyawan yang menerapkan etika di sebuah kantor bisa melatih diri untuk bersikap baik saat menghadapi situasi kerja dan berhadapan dengan orang-orang di kantor, sehingga hal ini memiliki manfaat positif bagi karyawan itu sendiri. Salah satunya adalah mampu meningkatkan karir si karyawan. Nah, etika berbudaya seseorang dalam bekerja ada 4. Yang pertama, menghormati orang yang berada di lingkungan pekerjaan. Kedua, memisahkan kehidupan pribadi di lingkungan pekerjaan, sehingga faktor fokus pada urusan pekerjaan. Yang ketiga, menjadi seorang yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menjadi pribadi yang peduli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah etika budaya bekerja untuk meniti karir. Seperti yang dijelaskan oleh Putri Intan tadi, yang pertama menghormati orang yang berada di lingkungan pekerjaan. Hal ini dengan etika budaya kita memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan ada nilai yang berbeda. Jadi sebisa mungkin kita itu saling menghormati setiap orang di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya yang kedua adalah memisahkan kehidupan pribadi di lingkungan pekerjaan sehingga fokus pada urusan pekerjaan. Dalam hal ini, menjadi seorang yang profesional dalam berkarir, yaitu kita itu mampu untuk mengetahui batasan antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan, dan hal itu sesuai dengan etika kerja, di mana ketika tidak memiliki batasan untuk itu, maka akan berpengaruh juga untuk orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah menjadi seseorang yang tanggung jawab. Bertanggung jawab itu baik untuk diri sendiri maupun dalam kelompok dalam pekerjaan. Selanjutnya yang keempat, menjadi pribadi yang peduli. Menjadi pribadi yang peduli ini dimaksudkan adalah peduli akan pekerjaan yang dilakukan serta bagaimana menjalin hubungan yang baik antar rekan kerja di lingkungan pekerjaan. Dalam menerapkan etika di sebuah pekerjaan sangat penting untuk diterapkan. Hal ini untuk melatih seseorang untuk bersemangat tersebut, terutama di lingkungan pekerjaan. Dalam dunia karir sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan dari sebuah organisasi. Karir akan menjadi lebih sukses ketika individu memiliki perhatian terhadap etika. Karena hal ini meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan serta dapat mengatasi dampak kerugian akibat perilaku dari individu yang kurang etis dan meniti karirnya. Selain itu, etika budaya ini juga dapat membantu karir seseorang untuk semakin meningkat dan berkembang. Budaya akan mendorong terciptanya suatu perilaku yang etis sesuai dengan etika dalam suatu pekerjaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.